sebagai bukti untuk keluaran di program Profesiners ya. Selanjutnya, nah di sini ada deskripsi dari mata kuliah KIA, di mana program ini merupakan program evaluasi secara komprehensif yang dilaksanakan dengan praktek sesuai dengan peminatan mahasiswa. Inginnya kita mengakomodir seluruh peminatan teman-teman, tapi karena banyak yang minatnya di KMB ya atau di anak gitu ya, sehingga kita nggak bisa akomodir seluruhnya. Kemudian juga harus disesuaikan dengan jadwal dinas teman-teman. Nah, di sini adapun untuk peminatannya dimulai dari keperawatan medikal bedah, anak, maternitas, jiwa, kemudian ada keluarga, dan juga ada gerontik dan kering. Ya, kemudian nanti teman-teman diharuskan menyusun laporan sesuai dengan kasus. Sebetulnya di sini tidak ada jadwal khusus yang teman-teman punya untuk menyusun KIA. Itu ada yang ini ya, ada yang bocor. Kak Fitri ini bocor. Bisa ya, mega host. Oke, ya. Jadi nanti untuk penyusunan KIA sebetulnya tidak ada waktu khusus sehingga teman-teman mengembangkan apa namanya kasus yang sedang dikelola oleh teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman kalau dapat kasus, nah mau dijadikan kasus KIA itu tidak apa-apa asalkan disetujui oleh pembimbingnya masing-masing, ya. Mata kuliah ini akan berfokus terhadap pendekatan ilmiah sebagai strategi memecahkan masalah, identifikasi kebutuhan masalah ya, kemudian penerapan intervensi yang berbasis bukti dan juga penerapan nilai-nilai Islami dalam caring ya. Nah, wahana yang digunakan itu nanti teman-teman mengambil kasusnya ada yang di rumah sakit, di puskesmas ataupun nanti ada yang di komunitas. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan untuk mengukur evaluasi pemahaman teman-teman ya dari mulai psikomotor, afektif dan kognitif itu akan diadakan sidang evaluasi dan itu nanti akan dilaksanakan di gitu. Bisa di nah, oke ya. Nah, adapun ini nanti teman-teman untuk komponen KIA persyaratan peserta ujian KIA. Oke. Yang pertama itu telah menyelesaikan stase di semester 1 dan semester 2. Ya. Jadi nanti teman-teman yang boleh ujian KIA yang di semester 1 itu yang sudah menyelesaikan stase di semester 1. Tapi kalau yang ujian di semester 2, teman-teman harus menyelesaikan stase di semester 1 dan 2. Ya. Kemudian telah mengumpulkan laporan setiap stase. Ya. Nah, teman-teman sudah menyelesaikan setiap stasenya dan juga telah menyelesaikan syarat administrasi. Biasanya nanti apa, syaratnya bocor. Nah, nanti ada di Pariski syaratnya biasanya bebas administrasi, bebas perpustakaan, seperti itu ya. Kemudian nanti teman-teman juga dibimbing oleh satu dosen yang memang melakukan nanti pembimbingan dari KIA. Ya. Nah, nanti departemen yang teman-teman akan ampuh yaitu ada keperawatan medikal bedah, maternitas, anak, jiwa, keluarga, gerontik, dan juga gawat darurat. Kemudian, bagaimana kriteria kasus yang teman-teman ambil? Ya, di sini teman-teman akan dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing dari kita, ya dari institusi. Kemudian nanti pengambilan kasus syaratnya pasien rawat inap, ya ataupun pasien keluarga yang dapat diobservasi minimal 3 hari. Kalau nggak 3 hari gimana, Gan? Ya, pasien dan keluarganya harus kooperatif. Kemudian pasien dan keluarga bersedia menjadi komponen ujian. Kemudian pasien dan keluarga dapat diobservasi minimal 3 hari. Itu yang di komunitas. Jadi cari mungkin nanti pada saat teman-teman
bimbingan komunitas, kalau mau ngambilnya keluarganya, nah berarti minimal 3 hari bisa diobservasi. Setelah mendapatkan pasien dan melakukan asuhan keperawatan, teman-teman pendekatannya harus berdasarkan proses keperawatan. Dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi, dan hal tersebut harus selalu berkonsultasi dengan pembimbingnya masing-masing. Karena pembimbingnya sepertinya agak kesulitan untuk datang ke rumah sakit, sehingga setiap pengkajian teman-teman harus diskusi dengan pembimbingnya masing-masing. Ya, gitu. Selanjutnya, nah ini hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, di minggu pertama pasien teman-teman dinas ya, atau nggak usah 1 minggu lah ya, 3 hari, 2 hari juga teman-teman sudah bisa mengamati ruangan. Kira-kira di ruangan tersebut kasus-kasusnya banyak apa ya. Nah, kemudian teman-teman tentukan kira-kira pasiennya mau apa yang teman-teman ambil. Nah, kemudian selain kasusnya, teman-teman juga harus dari sekarang sudah mencari EBN, ya, Evidence Based Nursing, di mana teman-teman mencari artikel-artikel yang bagus ya untuk menjadi landasan melakukan intervensi, ya, sesuai dengan kasus yang teman-teman mau dapatkan. Kemudian nanti EBN-nya dilakukan critical appraisal sesuai dengan lembar checklist ya. Nanti ada lembar checklistnya. Kemudian ada proses pencarian EBN-nya. Nah, di sini ada link YouTube-nya. Silakan teman-teman cari gitu ya untuk pencarian EBN. Kemudian mahasiswa hanya perlu mencari EBN yang bagus, level of evidence-nya itu lebih tinggi ya. Kan kemarin udah belajar retrieve ya, literatur review ya. Nah, level of evidence-nya harapannya teman-teman punya ya minimal systematic review dan meta analisis atau RCT gitu ya, yang memiliki hasil critical appraisal yang bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya satu artikel yang systematic review atau RCT, bagus sebagai rujukan. Tetapi minimal teman-teman nanti mempunyai 5 artikel untuk menunjang intervensi tersebut. Ya. Nah, di sini dikatakan minimal systematic review dan meta-analisis dengan critical appraisal yang baik. Ya. Nah, cukup misalnya satu tapi ditunjang dengan artikel-artikel lain. Kemudian di hari berikutnya, teman-teman melakukan pengkajian sampai dengan eh, memunculkan diagnosa keperawatan. Dan teman-teman langsung menerapkan EBN-nya di pasien tersebut. Ya, gitu. Misalnya EBN-nya apa? Misalnya EBN-nya melakukan SAFE. Nah, silakan teman-teman melakukan EBN tersebut sesuai dengan SOP atau rujukan dari artikel tersebut. Gitu ya. Kemudian mahasiswa mendiskusikan intervensi dan EBN dengan expertnya. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan artikel, itu harus konsul sama pembimbing ya. Nah, saya kasih tahu teman-teman apa namanya artikelnya atau intervensinya yang ringan-ringan saja yang biasa dilakukan di ruangan. Seperti apa? Misalnya push lip breathing, exercise ya yang memang memungkinkan dilakukan di ruangan. Jangan intervensi-intervensi yang sulit. Misalnya kayak apa harus pakai eh jus jambu. Jadi teman-teman nanti menyediakan jus jambu terus. Nah, jangan seperti itu karena intervensinya kayaknya sulit gitu ya. Nah, ini harus di apa ya namanya didiskusikan dulu dengan pembimbingnya. Mahasiswa dapat menggunakan salah satu rujukan jurnal ya yang ada pada sistematik review atau meta analisis untuk membuat SPO. Harapannya artikelnya juga sudah ada SPO-nya sudah jelas gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya, hmm, ya intinya SPO-nya harus jelas ya teman-teman. Nah terus pembahasan NCP nanti mahasiswa wajib menjelaskan rasional tindakan ya yang mengacu kepada EBN. Jadi nanti di NCP-nya harus dimunculkan ya EBN yang diterapkan. Nah untuk penulisannya teman-teman nanti boleh lihat ke
eh, kayak penulisan KTI ya. Di D3 ada, teman-teman pasti punya pedomannya. Nah, di sini latar belakangnya, untuk latar belakang mengacu kepada prevalensi kejadian, dampak terhadap sistem tubuh, dampak terhadap perkembangan psikologis, sampai dengan peran perawat. Ya, kenapa harus dikasih intervensi itu di sini harus muncul. Tujuan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Terus di tinjauan teoritis ini ada yang berbeda. Jadi teman-teman hanya berfokus terhadap bab 2-nya sesuai dengan masalah pasien ya. Nah, nanti kalau misalnya dari mulai, misalnya ada definisi, kemudian apa lagi ya? Eh, Anatomi fisiologi. Nah, anatomi fisiologinya kalau misalnya pasiennya tentang gangguan GERD misalnya gitu ya, ya pasti teman-teman bahas tentang lambung aja gitu ya, nggak usah semuanya dibahas gitu ya. Nah, gini. Terus penyakitnya juga sesuai dengan penyakit dan keluhan-keluhan pasien yang muncul aja gitu ya. Nah, kemudian ada yang berbeda bahwasannya di bab 2-nya ditambahkan dengan konsep penulisan pada literatur review ya. Nah, penerapan intervensinya nanti sesuai dengan EBN. Teman-teman boleh lihat hasil dari KTI, KTI atau KIA, KIA di kakak tingkatnya gitu ya. Bagaimana penerapan intervensi. Ya. Kemudian bab 3-nya baru ada deskripsi kasus. Nah, kasus yang teman-teman sudah lakukan pengkajian dijabarkan di deskripsi kasus ya. Nah, kemudian setelah deskripsi kasus, di sini ada perbedaan ya. Kasusnya itu ada dua, teman-teman. Ya, jadi ada kasusnya dua dan dibandingkan. Ya, gitu. Kemudian ada analisis kasus dan pembahasan. Ya, gitu. Pembahasannya apa? Ya, dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Teman-teman membandingkan antara pasien yang pertama dan kedua dan ditunjang dengan teorinya. Gitu. Munculkan kendala, hambatan, dampak, ya, dan alternatif solusi yang teman-teman bisa tawarkan di sini. Ya, di kesimpulan, simpulkanlah berisi data yang ditemukan pada kasus, kemudian teman-teman rekomendasikan kesimpulannya apa dan sarannya apa. Oke, ya. Itu untuk di pembuatan KIA. Ya. Nah, ini teman-teman pada tahap sidang ini, mahasiswa melakukan sidang pertanggungjawaban mengenai kelola eh, pengelolaan asuhan keperawatan dan juga laporan didokumentasikan ya. Jadi peserta ujian itu minimal harus melakukan bimbingan 12 kali. Kalau tidak 12 kali tidak boleh sidang ya. Tidak boleh sidang dan kalau nggak sidang kita nggak rekomendasikan untuk mengikuti uji kompetensi ya. Nanti teman-teman mungkin ujiannya sama seperti sidang skripsi atau KTI. Alokasi sidangnya hanya 1 jam, terdiri dari 1 orang pembimbing dan 2 orang penguji. Ya. Nah, untuk syaratnya nanti ada penilaiannya, tahap 1, tahap bimbingannya 60%, tahap ujian 20%, dan tahap 3 ada evaluasi itu di 20%. Ya. Ini untuk bobot penilaiannya. Nah, untuk metode yang digunakan penyusunan KIA ini yaitu case series di mana kumpulan subjek dengan karakter umum yang digunakan untuk menggambarkan beberapa kondisi klinis dari mulai patofisiologi, pengobatan, perawatan, paparan atau prosedur diagnostik. Ya. Jadi case series ini bukan seperti ASKEP biasa, namun teman-teman kembangkan dan ada analisisnya. Ya. Oke. Nah, kemudian judulnya nanti yang teman-teman ambil seperti ini ya. Nah, ini yang direkomendasikan kemarin ada sosialisasi dari AIPNI bahwasannya judul KIA dari profesi nurse di ITKes Bali maupun dari apa namanya Unair ya kemarin itu. Nah, ini merekomendasikan bahwa judul-judul ini yang digunakan sesuai dengan kasus yang teman-teman temukan. Jadi nanti judulnya itu gini, analisis pemberian push sleep breathing, ini sesuai dengan artikelnya ya, analisis pemberian ROM pada pasien dengan masalah keperawatan mobilitas fisik ya terhadap misalnya kekuatan otot pasien di ruang rawat misalnya gitu ya. Jadi disesuaikan dengan
artikel yang didapat dan juga kasus yang teman-teman dapat. Atau mau yang kedua, kasus keperawatan dalam pemberian terapi relaksasi Benson pada pasien dengan pre-op BPH dengan masalah nyeri akut. Jadi intervensi dan masalah keperawatannya bisa muncul di sini teman-teman gitu. Ya, teman masuk gitu. Kemudian selanjutnya di sini misalnya ada analisis pemberian eh, tubes terhadap penurunan rasa haus pada pasien-pasien CKD misalnya gitu. Nah, ini boleh ya, teman-teman. Intinya seperti ini untuk judulnya. banyak Nah, selanjutnya di sini ada permasalahan ya untuk apa namanya merumuskan SP minimal ada 5 artikel ya. Nah, misalnya tadi teman-teman menemukan satu artikel yang RCT, nggak apa-apa satu rujukannya RCT, tapi ada beberapa artikel yang mendukung ya. Nah, minimal 5. Jadi artikel yang sama. Misalnya teman-teman mau, ya saya menggunakan aspek, Pak. Oke, berarti ada 5 artikel yang apa namanya intervensi penggunaan aspek untuk menurunkan nyeri. Nah, boleh gitu ya. Nah, untuk menentukan masalah klinis ini membuat PICO. Ini harus koordinasi dengan pembimbing ya. Kemudian mencari literatur melalui media online, sebutkan di mana sumber pencarian jurnalnya. Harapannya teman-teman bisa akses nih, boleh minta ID-nya ke perpustakaan. Ada EBSCO, PubMed, Progress, Cinal, dan juga OneMed. Ya. Nah, atau misalnya beberapa artikel yang direkomendasikan ya. Jadi nggak cuman di portal-portal Google Scholar yang teman-teman tahu, tapi kalau di Indonesia misalnya yang terakreditasi dari portal Garuda, boleh silakan ya. Jadi kelas. kalau artikelnya bagus, biasanya artikelnya juga di apa namanya di portal yang bereputasi juga gitu ya. Kemudian hasil dan juga pembahasan tuliskan keputusan klinis sesuai dengan critical price. Ya. Kemudian lakukan pembahasan membuat SPO sesuai dengan temuannya ya. Jadi teman-teman nanti harus memunculkan SPO-nya ya gitu. SPO-nya dibuat dari mana? Ya dari artikel-artikel ini rekomendasinya seperti apa ya gitu. Nah, ini ada Critical Appraisal Skill Program. Teman-teman boleh menggunakan apa namanya GBI ya atau menggunakan Critical Appraisal Program itu boleh untuk menilai kualitas artikelnya sudah bagus atau belum gitu ya. Nah, jadi eh, jadi nggak asal ngambil artikel, tapi teman-teman nilai dulu artikelnya bagus nggak? Karena kalau artikelnya bagus itu punya scoringnya nantinya ya. Nah, ini nanti bab 3. Bab 3 dideskripsikan karakteristiknya ya. Di sini untuk bab 3 lihat dari mulai kan bab 3 itu analisis kasus ya. Nah, jadi di sini ada pasien dan pasiennya ada 2. Jadi kalau teman-teman ngambil pasien CKD, harapannya pasiennya CKD juga. Jadi ada pasien 1 sama-sama CKD, pasien 2 sama-sama CKD gitu ya. Nah, di sini misalnya, Pak boleh nggak minggu pertama saya ngambil kasus yang A, minggu kedua saya ngambil kasus C, itu nggak apa-apa gitu ya. Asalkan pasiennya ada gitu ya. Namanya Tuan A atau Tuan J, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya yang satu 62 tahun, yang satu 52 tahun. Status perkawinannya sama kawin, tapi yang satu mah petani, yang satu mah PNS gitu ya. Sama-sama agama Islam, sama-sama yang satu mah sarjana, yang satu mah SMA. Nah, ini nanti di dibandingkan ya. Nah, di sini dilihat pasiennya keluhan utamanya sesak napas keduanya gitu ya. Nah, ini boleh ya. Nah, di sini teman-teman riwayat penyakit sekarangnya nanti dijabarkan seperti ini. Formatnya menggunakan format yang ada pada ASKEP KMB. Ya, kalau teman-teman dapat jiwa ya dapat pakai jiwa, yang pakai anak pakai anak, namun pasiennya dibuat tabel seperti ini, gitu ya. Jadi ada 2 pasien. Nah, di sini pada umumnya dua-duanya lemah,
Yang satu tanda-tanda vitalnya turun, yang satu tinggi. Nah, ini bisa dilakukan pembahasan nanti. Dari hasil pengkajian, pasien pertama tekanan darahnya 90/80. Tapi pasien yang kedua itu 140/90. Nah, hal ini diakibatkan karena pasien yang pertama itu apa, pasien yang kedua itu bagaimana. Nah, itu bisa dijelaskan oleh teman-teman. Ya. Ini untuk hasil pengkajian. Nah, ini untuk pembahasan. Ya. Nah, nanti seperti ini pembahasannya. Pembahasan itu dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, pasien berusia 52 tahun, jenis kelamin laki-laki PNS tadi dengan diagnosa medis CHF. Pasien dengan keluhan sesak, tampak lemah, eh, dan keluhan yang dirasakan oleh pasien yang pertama dan pasien yang kedua sesuai dengan konsep dari Brunner dan Sudat bahwa pasien gagal jantung ditandai dengan terjadi kegagalan antara ventricle misalnya gitu ya. Dan pada pasien ini akan menimbulkan kongesti pulmonal. Nah, itu kenapa keduanya sesak itu diakibatkan oleh adanya kongesti pada pulmonal gitu. Kemudian yang kedua, oh yang satu mah ada hipertensi, yang satu mah enggak. Nah, kenapa bisa dua-duanya terkena misalnya gagal jantung? Nah, itu boleh dijelaskan oleh teman. Ya. Nah, hal itu nanti ada di diagnosa juga sama. Di diagnosa kenapa yang satu mah ada diagnosa A, kenapa yang kedua mah nggak ada diagnosa B. Nah, itu mah nanti dijelaskan ya. Oke, intervensinya harusnya sama ya, teman-teman. Intervensinya harus sama antara yang A dan juga yang kasus satu dan juga kasus dua. Oke, nah di implementasi ya, teman-teman harus ada grafik ini ya. Grafik apa ini? Grafik intervensi. Kalau tadi teman-teman melakukan push lip breathing, ngarahnya ke saturasi, berarti nanti saturasi setiap shift itu harus muncul dijadikan grafik di sini. Ya, di analisis data di intervensi muncul dan ini harus dilakukan pembahasan. Kenapa pada pasien ini? Coba dilihat ternyata push lip breathing itu gimana nih terhadap saturasi oksigen. Nah, itu bisa dibahas. Atau ternyata ROM di sini ya udah kekuatan otot. Gimana kekuatan otot hariannya di sini? Ya. Kemudian di sini nanti dijelaskan. Misalnya di sini bahwa produksi drain pasca operasi lutut. Nah, misalnya produksi drainnya kan ini pemasangan drain pada pos operasi ya untuk lutut ya. Nah, di sini kalau pemasangan drain ya, di sini ada pengeluaran cairan gitu ya. Di mana untuk menunjang kecepatan untuk penyembuhan pasien. Nah, di sini dilihat apa namanya pengeluaran cairannya berapa banyak setiap hari gitu ya. Nah, jadi teman-teman hanya menggunakan dua pasien saja dan ini disimpan di implementasi ya. Nah, terus nanti sampai dengan terakhir ada evaluasi. Pada pasien pertama, diagnosa gangguan pertukaran gas dan edema paru teratasinya pada hari ke-6. Tapi pada pasien yang kedua teratasinya pada hari ke-5. Kenapa pasien yang pertama bisa lebih lama dan pasien yang kedua itu lebih cepat gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan. Nah, setelah teman-teman dapat pembahasannya, jangan lupa kesimpulannya gimana dan direkomendasikan gitu ya. Nah, misalnya tadi ternyata push lip breathing itu efektifnya pada pasien dengan kondisinya gimana, gimana, gimana. Nah, itu boleh direkomendasikan di sini. Ya, gitu. Nah, ini untuk waktu pelaksanaannya ya, teman-teman. Kalau teman-teman nanti ada yang ujiannya atau peminatannya di semester 1, itu waktu bimbingannya itu di bulan Oktober sampai dengan 24 Januari. Nih, udah dikasih lama tuh sampai 1 tahun. Harus bisa sidang di semester pertama. Kemudian pengumpulan draftnya itu harus sudah dikumpulkan di tanggal 24 Januari. Kemudian sidangnya di tanggal 27 sampai dengan 1 Februari. Nanti dijadwalkan oleh Pak Rizky. Teman-teman kebagian sidang di tanggal berapa, di tanggal berapa, tanggal berapa gitu ya. Kemudian kalau yang di tahapan 2 atau di semester 2
Teman-teman nanti pengambilan kasusnya di bulan Mei sampai dengan 20 Juni ya di tahun depan. Kemudian nanti sidangnya juga di tanggal 20 Juni. Nah, sidang ini sebagai syarat teman-teman untuk mengikuti uji kompetensi ya. Nah, nanti ada perbaikannya. Kalau perbaikannya itu nggak boleh lewat dari tanggal ini, tinggal eh, tanggal 3 Februari sampai dengan Mei. Itu harus 3 Mei ya. Kemudian teman-teman untuk yang tahap 2 juga sama ya. Gitu setelah pelaksanaan sidang KIA. Selanjutnya ini merupakan panduan KIA-nya. Nanti teman-teman saya share ya panduan KIA-nya. Kemudian lagi ya. Nah, ini ada pembimbing-pembimbingnya ya. Pembimbingnya nanti saya mapping ya. Ini nanti ada pembimbingnya dari UNISA, dari Al-Ihsan, dari RSAS, dari Al-Isam, ya. Kemudian juga ada dari klinik dan dari institusi yang lain ya. Nah, ini referensinya. Selanjutnya saya sharekan untuk peminatannya ya. Mana ya? SK. Oke. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Nah, ini nanti silakan ada Wiwin, Bella, Siti, Laila, Khairunisa. Ini di Departemen KMB, itu ada Ibu Ine ya pembimbingnya. Nah, teman-teman, saya harap hari ini atau paling telat besok, teman-teman sudah menghubungi pembimbingnya masing-masing. Dan harapannya dibuatkan grup saja, langsung di-add aja pembimbingnya biar maksudnya bisa komunikasi karena kan mungkin ada yang minggu ini sudah di Departemen KMB gitu ya karena Departemen KMB kan panjang ya 5 minggu gitu ya. Nah ini terus ada Dwi, Wahyuni, Sinta, Silvi, Dini, dan Belagar. Itu ada Bu Nina, pembimbingnya masih di Departemen KMB. Ada Irma, Deliana, Seli, Disa, dan Fani. Itu pembimbingnya Dr. Angga, masih di KMB. Ya. Kemudian kalau Soraida, Devina, Putri, Fadila, itu di Departemen KMB juga. Pembimbingnya Bu Anggi. Kemudian Sally, Dita, Mugi, Devita, dan Firda itu pembimbingnya saya di KMB ya. Kemudian ada Ilham, Ananda, Adia, Asri, dan Nurul ya itu di KMB juga pembimbingnya Bu Dr. Siti ya. Kemudian ada Medina, Dini, Dila, Nur Sabila, dan Sabila itu pembimbingnya Pak Jodin masih di Departemen KMB ya. Kemudian ada Chris Maningrum, Nunik, Ridwan, Apriliani Yolan, pembimbingnya ada Bu Sri Atun dari Al Ihsan ya di Departemen KMB ya. Kemudian ada Tresna, Wiki, Wanda, Fitria, dan Novia. Pembimbingnya ada Bu Siti Nurela ya, ini dari RSAS ya, silakan teman-teman hubungi ya. Kemudian ada Devita, Salsabila, Resa, Devitri, dan Nurul. Ini pembimbingnya ada Bu Endah ya, dari Unisa ya. Kemudian ada Imam, Oka, Luciana, dan Nur Elsa. Itu pembimbingnya nanti ada Bu Rica ya, dari RSAS juga ya. Gitu ya. Nah, ini Departemen KMB ya. Kemudian Departemen Anak. Kalau Departemen Anak ada Arni, Salva, Santika, Astri, dan Erna, itu pembimbingnya Bu Tia. Kemudian ada Bu Eli di sini pembimbingnya itu bimbing Kori, Dea, Lutfi, Arfi, dan juga Lan. Kemudian ada Bu Maya membimbing Francisca, Yofi, Rendra, Siti, dan juga Rahma. Ya. Kemudian ada Herda, Asep Dani, Asri, Rani, dan Ita, pembimbingnya Bu Dewi ya. Oke, Bu Dewi Mustika ya.
Kemudian Nurul Aini, Linda, Nadine, Rian, dan Asri itu nanti masih departemen anak. Itu pembimbingnya Bu Ina dari RSAS ya. Kemudian selanjutnya Cindy, Najwa, Yuda, Yedi, dan Dian. Ini pembimbingnya Bu Nurul, Bu Nunung. Bu Nunung itu dari mana teh? Dari Unjani ya. Gitu ya, nanti ada Bu Nunung. Kemudian di Departemen Maternitas ada Milan, Debia, Rosi, Cutrika, Rania, dan Lisda. Pembimbingnya ada Bu Aryani. Kemudian, sorry, oh ya. Oke, Rania ya, sampai Rania ya. Lisda, Vina, Syakira, Aisyah, dan Siva itu Bu Bekti. Departemennya Maternitas. Ajeng, Rina, Risma, Tiah, dan Putri itu di Maternitas. Pembimbingnya Ibu Ois. Kemudian Dita, Devi, Anissa Sophia Zain, Edina, dan Mutia. Pembimbingnya ada Bu Windy dari RSAS ya. Nah, kemudian di Departemen Jiwa, yang pertama ada Vicky Salman, Hilmi, Aulia, Ajeng, dan Linda. Itu pembimbingnya Bu Popi. Asmila Kulsum, Iqbal Bijak, Syarika, Ririn Alia. Itu ada Bu Sela pembimbingnya. Kemudian ada Diandra, Alfia, Anissa, Ayu. Itu pembimbingnya ada Bu Yulianti. Kemudian Cika, Khalifah, dan Dini. Itu ada Bu Ici dari RSJ juga. Bu Yulianti itu dari mana teh? Bu Yuli teh? Dari PLN Jakarta. Oke, dari PLN Jakarta ya. Jadi ada mungkin bimbingannya bisa daring ya. Kemudian ada Pak Rohman. Pak Rohman dari mana teh? Pak Rohman. Ada Pak Rohman, Saifuddin, eh, Neng Wifa, Ainun. Ini dari Pak Rohman ada dari Unisa ya. Nah, kemudian ada keperawatan kritis, teman-teman. Nah, ada Yusma, Rika, Bunga, Rangga, Meldi. Ini pembimbingnya Bu Santi. Kemudian Regina, Dewi, Erli, Hasna, dan Melda. Itu ada Bu Nuni. Kemudian Yosi, Ratna, Ganjar, Vina, Nisa, dan Desti. Masih di keperawatan kritis, pembimbingnya ada Bu Evi Nurjana dari Al Islam ya. Kemudian Bu Siti Nurul, Asep Rohmat, Felicia Maulida, dan Septia. Di keperawatan kritis itu ada Panandar dari RSUD Sumedang ya untuk pembimbingnya. Selanjutnya kalau untuk KMB sorry. Kalau untuk kritis itu ada di semester 2 ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh relaksasi dulu karena ujiannya nanti di semester 2. Kemudian ada Bu Dokter Salami ya untuk di keperawatan gerontik itu ada Melida, Neng Fitri, Resi, Delia, dan juga Sinta. Kemudian ada Panandang itu dari gerontik juga untuk yang dibimbingnya Cecep, Kania, Sapitri, Ilgis, dan juga Diana. Selanjutnya yang terakhir itu di keperawatan keluarga cukup banyak juga. Ada Pak Yayat, di sini ada Bangkit, Arif, Alicia, Intan, dan juga Asep Sidik. Kemudian ada Pak Rahmat, ada Lydia, Amelia, Alifa Fitri, dan Novia, dan Anti. Kemudian Bu Enisa ini dari Puskesmas Cijagra Lama, ya. Ada Lutfia, Alda, Hartika, Anissa, dan Desvika, ya. Ini di keluarga ya. Kemudian ada Supriyadi dari Poltekkes, Aina Nisa, Mutia, Rifa, Saib, dan Oki. Ya, ini di keperawatan keluarga. Nah, silakan teman-teman ke dosennya masing-masing memperkenalkan diri sebagai apa namanya mahasiswa bimbingannya. Kemudian teman-teman silakan melakukan apa ya namanya itu eh, grup ya, pembuatan grup biar lebih mudah untuk koordinasinya. Apalagi yang di semester pertama sekarang sudah mulai gitu ya. Oke. Silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk sosialisasi KIA. Nanti saya share ya SK bimbingannya ya ke teman-teman. Izin Silakan ada Pak, yang mau maaf. ditanyakan.
Ya, silakan. Siapa ini? Ilham, Pak. Ya, silakan Ilham. Maaf Pak, kalau seandainya untuk KIA ini kan sekarang kita lagi di stase maternitas, stase KMB gitu Pak ya. Ya, Nah, betul. untuk ruangannya itu yang menentukan sesuai pembimbingnya atau kita yang ada di tempat yang udah dipilihkan lagi praktek gitu Pak? Oke. Ya, ada lagi, Kang Ilham? Cukup? Cukup. Oke, ya. Jadi nanti teman-teman untuk apa namanya ya? Mama, nggak bisa gitu? Oh, oke, ya. Jadi teman-teman untuk KIA ini ya penyusunannya sesuai dengan ruangannya masing-masing. Tadi saya bilang, jadi kalau Kang Ilham sedang di ruangan KMB, nah sedang Kang Ilham juga kebagian tentang Departemen KMB. Nah, silakan Kang Ilham ngambil kasus di praktekkan KMB. Misalnya sekarang lagi di Alisan itu di ruang Said sama di ruang UBK. Ya udah ngambilnya di ruang UBK dan juga Said. Ingat koordinasinya dengan pembimbing masing-masing. Bukan ke si A dari sana tapi ke pembimbing masing-masing. Ya, sesuai dengan saya pengennya kayaknya ngambilnya pasien CHF, ya udah ngambil aja pasien CHF. Sesuai kan tadi ada waktu analisis dulu, teman-teman analisis dulu mungkin 3 hari. Kira-kira di sini kasusnya banyaknya apa ya? Oh, sekarang mah lagi banyak DM atau gagal ginjal. Ya udah, ambilnya tentang gagal ginjal. Terus teman-teman diskusi sama pembimbing. Saya kayaknya Bu mau ngambilnya kasus gagal ginjal. Oke, ada kasusnya di sana ada. Oke, terus setelah misalnya fiksasi kasus gagal ginjal, teman-teman jangan lupa sebelum ke pasien, teman-teman harus menentukan dulu apa namanya EBN-nya, apa yang mau diterapkan di pasien. EBN-nya jangan yang sulit-sulit ya, karena kalau yang teman-teman yang sulit-sulit, apa ya namanya, terlalu beresiko terhadap pasiennya. Sehingga teman-teman silakan lakukan intervensi yang sering dilakukan ke pasien, gitu ya, yang mudah dilakukan ke pasien, gitu ya, gitu ya. Siapa? Jadi Terima kasih. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Ya, gimana Teh? Kalau untuk yang kebagian kritis itu gimana Pak? Kan intervensinya 3 hari ya untuk melaksanakannya. Oke, nanti Teteh ngambil kasusnya kan di ICU ya. Kalau di ICU kan mudah-mudahan lama-lama ya pasiennya ya. Jadi saya kira sih kayaknya bisa gitu ya di ICU gitu ya. Nah, terus nanti intervensi juga harus disetujui oleh pembimbing. Intinya, teman-teman, jadi jadi menghubungi pembimbing itu jangan setelah mendapatkan kasus ataupun pengkajian. Tapi dari awal-awal sekarang. Sekarang mau kasusnya apa? CHF, oke. Di rumah sakit banyak kasusnya CHF, oke. Terus kira-kira apa yang kamu mau terapkan? Apa yang kamu mau capai? Misalnya, ya saya mau mengambil tentang, misalnya ya, pembatasan cairan pada pasien CHF. Apa yang dinilai nantinya? Misalnya UDEM, misalnya gitu ya. Fitting edema, nah itu boleh silakan. Gitu. Ya. Nah, ingat teman-teman yang direkomendasikan itu tindakan keperawatan ya, bukan tindakan medis ya. Ada lagi? Assalamualaikum Pak, izin Ya, bertanya. silakan. Apa pertanyaannya hampir sama seperti Kang Ilham. Kan saya memang berdinas di Al Islamnya di ruang medikal bedah, tapi kebetulan ruangan saya tidak masuk di lahan praktek KMB. Kalau misalkan saya ngambilnya di tempat saya berdinas, jadi tidak boleh ya Pak ya, harus tempat saya praktik ya. Sebetulnya boleh-boleh aja teh sebetulnya ya kalau untuk yang karyawan kayaknya lebih fleksibel. Jadi kalau yang karyawan sih intinya lebih koordinasi dengan pembimbing gitu ya Teh ya. Kalau ngambil kasus tadi. Jadi kalau yang karyawan sih lebih diuntungkannya teman-teman lebih bisa fleksibel gitu ya ngambil kasusnya. Tapi kalau yang reguler teman-teman
harus memanfaatkan momen. Kalau misalnya teman-teman sedang di departemen KMB dan KIA-nya di KMB, ya manfaatkan waktu di KMB gitu ngambil kasusnya. Karena teman-teman nanti akan kesulitan untuk balik lagi ke stase yang lain. Kalau untuk yang karyawan mungkin mereka karena memang rumahnya sendiri lebih bisa gitu ya. Tapi kalau yang reguler itu harapannya tadi itu bisa gitu ya. Tapi tadi ya Teh ya, meskipun bisa mengambil harapannya di mengikuti stasenya masing-masing gitu ya. Jangan sampai nanti disedekin di akhir. Nah, itu yang nggak boleh gitu ya. Gitu. Gitu mungkin ya. Ada lagi teman-teman? Terima kasih, Pak. Ya, mangga. Ya, ingat kasus EBN apalagi itu harus apa namanya diskusi dengan pembimbing. Ada lagi teman-teman? Silakan. Sudah siap ya nyusun KIA ya? Ya. Eh, Tadi kita insya Allah jadi kalau dari Kaldik teman-teman nanti mungkin ujiannya 1 minggu dan setiap mahasiswanya mempunyai dari 1 hari itu mungkin ujiannya hari Selasa jam 10. Jadi yang lainnya sih free gitu ya. Ini seperti itu. Kemudian apalagi ya, tadi dari sekarang menghubungi pembimbing ya teman-teman, kecuali mungkin yang semester 2. Yang semester 2 mah nanti aja gitu ya, masih aman gitu. Tapi kalau mau dihubungi sekarang, terus tapi kalau yang pembimbingnya Pak Supriyadi, nanti saya koordinasi dulu sama tim Gerontik ya, jangan dulu dihubungi ya. Nanti kalau misalnya sudah, nanti hubungin saya dulu. Kalau misalnya sudah ada lampu hijau, boleh teman-teman menghubungi Pak Supriyadi. Soalnya tadi beliau nggak ikut rapat, gitu ya, belum tahu. Ya, ayo yang reguler ada pertanyaan, silakan. Hmm, oke. Ada lagi, silakan teman-teman. Izin Ayo. Bapak, Iya, gimana Oka? tadi Pak untuk nomor kontak pembimbing ada beberapa yang belum ada, itu bagaimana Bapak? Oke, nanti saya sharekan ya, sharekan ulang ya, bersama Siap. SK-nya ya. Jadi tadi teman-teman ya, ingat jangan sampai menghubungi pembimbing di mana teman-teman sudah melakukan pengkajian dan penerapan EBN. Ya, jadi EBN itu harus dikonsultasikan sebelum teman-teman penerapan ke pasien. Pembimbing harus menimbang bahwa SOP-nya sudah jelas, kemudian aman dilakukan gitu ya. Jangan sampai teman-teman tiba-tiba melakukan aja. Terus apa aja yang harus diobservasi hariannya. Nah, itu. Terus juga hasil apa ya? Pasien, hasil pengkajian itu harus berkoordinasi dengan pembimbing gitu ya. Paham ya teman-teman semua ya? Jadi tidak ada waktu khusus untuk pengambilan KIA. Jadi silakan manfaatkan stase. Misalnya tadi Oka kebagiannya Oka di mana? KMB? KMB Bapak, Ya, sekarang di stase apa? stase KMB sudah hari ketiga Pak. Nah, sudah hari ketiga. Nah, mungkin kan Oka sudah mulai tahu nih di ruangan sekarang lagi trennya kasus apa. Nah, kemudian Oka cari pasien mudah-mudahan gitu ya. Kalau misalnya di satu ruangan itu ternyata ada pasien yang sama dan di hari itu ada 2 pasien yang sama sekaligus gitu ya. Misalnya Oka dapat CHF sama CHF lagi gitu ya. Nah, berarti di minggu itu biasanya bisa dilakukan. Atau misalnya sekarang harus diskusi dulu dengan pembimbing. Pembimbing belum bisa ngizinin ngambil pasien langsung. Nah, itu boleh gitu. Oh ya, di minggu depan aja gitu ya. Jadi harus koordinasi dulu ya dengan pembimbing ya, pengambilan pasiennya ya. Oke, ada lagi? Silakan teman-teman. Jadi dari sekarang sudah mulai searching artikel ya untuk penerapan ke pasiennya. Pastikan intervensi yang diterapkan itu intervensi yang aman dan intervensi keperawatan ya. Oke, boleh teman-teman kalau ada pertanyaan lagi? Kayaknya cukup ya.
Kalau cukup, teman-teman boleh on cam dulu. Kita dokumentasikan dulu ya sosialisasi hari ini. Hati-hati untuk stase anak, maternitas, apalagi jiwa ya. Jiwa karena adanya di Bumi Kaheman dan juga di RSJ, jadi teman-teman nanti kesulitan untuk balik lagi ke rumah sakit jiwa. Jadi harus strict ya. Nanti kalau yang pembimbingnya Bu Sela, silakan diskusi dengan Bu Sela ya untuk pengambilan kasusnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. teman boleh live ya. Ya, Pak. Pak.